Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang orang penasaran kan gitu ya. Kenapa kok bisa ada NPD atau terbentuknya itu seperti apa? Nah, memang sih narcissistic personality disorder ini bisa terbentuk dari kecil. Nah, kenapa sih kok narsisis itu kayak ada kebutuhan banget untuk nyakitin orang gitu ya? Ini yang cikal bakal gitu ya, terbentuk dari kecil ya, nyakitin pasangannya, nyakitin pacarnya, nyakitin anaknya, orang-orang sekitarnya, terutama orang-orang terdekat. Kok kayak ada kebutuhan banget sih. Nah, jadi kenapa sih kok harus banget nyakitin orang lain gitu ya? Kalau gua gitu ya kak, boro-boro sih kepikiran nyakitin orang lain, malah pengennya yang damai-damai aja, malah malas gitu kayak kalau ada ribut-ribut sama orang lain. Ya bener, kalau gitu kan lu yang normal gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, akarnya atau benang merahnya adalah ketiadaan cinta atau vacant of love gitu ya. Orang yang sakit cenderung menyakiti orang lain. Hurt people hurt others gitu ya. Terlepas dari orang NPD atau bukan gak usah ngomongin psikologi deh gitu ya. Tapi kalau tidak ada empati pada seseorang, itu akan membuat ia kehilangan human-nya, kehilangan rasa kemanusiaannya gitu ya. Jadi kalau kalian nemuin orang yang kayaknya selalu mempersulit, kalau bisa ribet deh, kalau bisa dibikin sulit, senang kalau kalian lihat kalian rugi, kalau bisa susah, dan juga nggak peduli, biasanya sombong dan ingin menang sendiri. Nah, itu udah lack of empathy banget. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman, nomor 1, narsisis ingin atau butuh menyakiti Anda karena ada sesuatu pada masa kecilnya yang rusak, broken, unsolved childhood problems. Nah, itu bisa mengarah ke insecurity, frustasi, dan kemarahan yang ada di sosok seorang anak kecil gitu ya, yang tidak pernah tervalidasi as a person. Nah, biasanya ini tuh parenting style atau gaya pola asuh orang tuanya yang authoritarian gitu ya, atau golden child yang terlalu dimanja dan menjadi sosok pribadi yang sangat egois. Most likely orang tuanya narsistik juga. Nah, kemudian yang nomor 2, usia 2, 3, 4, 5 sampai 7 tahun, usia yang krusial banget dalam pembentukan personality, terutama empati. Memang sih masih usia kecil, tapi itu adalah pertumbuhan otak. Jadi walaupun kesannya kayak ya namanya masih kecil, tapi ada loh teman-teman, anak kecil yang umur 3-4 tahun itu kelihatan egoisnya bukan main. Kalian pernah lihat seorang adik kakak beradik, ada salah satu yang cenderung egois banget walaupun masih kecil, dan semua orang akan cenderung memaklumi karena mereka menganggap itu masih bayi atau masih anak kecil. Ya maklum lah, senyumin aja, dan orang tuanya selalu nurture, selalu ya nggak apa-apa gini-gini. Tapi sebenarnya udah mulai ada akarnya, mulai kelihatan dari kakak beradik itu mana sih yang akan probabilitasnya lebih besar nanti kemudian hari akan menjadi seorang narsisis. Nah, mungkin kalau kalian yang udah teredukasi, bahkan kalian melihat sebuah fenomena di dalam keluarga tertentu, kalian bisa ngedetect. Nah, terus kalian coba lihat mungkin 10 tahun lagi anak kecil yang egomaniak itu kalau gede jadi kayak gimana. Nah, soalnya teman-teman, salah satu akar NPD adalah genetik. Hard truth, tapi memang kayak gitu. Kemudian yang nomor 3, sebagai hasilnya, anak-anak ini melihat bagaimana orang lain hidup, terutama di dalam keluarganya. Oh gitu ya ternyata, oh gitu orang tua gue begini, oh gila sama pembantu mulutnya kayak silet, oh gitu sama pasangannya gini, oh iya papa aku kayak gini, oh mama aku kayak gini. Jadi akhirnya tanpa sadar terbentuk dan gak peduli nyakitin orang lain. Ya bokap nyokap gue juga sering nyakitin, juga sering, malah kayak biasa gitu ya, daily activity. Apa lo selingkuh biasa kan, bohong, drama biasa, hukum rimba juga kayaknya biasa, no conscience gitu, nggak jelas, blur antara yang benar atau salah, blur, tapi adanya menang dan kalah gitu ya teman-teman. Anak ini belajar jadi manipulatif, memanipulasi siapa, melihat orang tuanya yang juga narsistik, yang juga curang. Dan ini kenapa terbentuk? Karena ini kayak jadi mode bertahan hidup, memenuhi kebutuhannya hidupnya. Oh
di dalam kehidupan itu, oh kayak gini supaya aku survive, oh aku melihat papa mama kayak gini, menjadi mencari fuel gitu ya. Oh kayak gini agar diterima di dunia ini, agar bisa survive. Nomor 4, ya mereka nggak peduli nyakitin orang lain, mereka nggak ada perasaan itu, walau di mata orang lain wah kejem banget, mereka nggak ada masalah memperlakukan orang lain seperti itu. Terutama ke orang terdekat yang udah nggak butuh cari image gitu teman-teman. Nah mereka nggak punya conscience atau yang bisa membedakan yang supposed dilakukan atau yang jangan dilakuin gitu ya, karena secara automatically memperlakukan orang seperti itu. Kemudian yang kelima, usia bertambah gitu ya. Mereka sudah menjadi semakin ahli dalam membentuk topeng, menjadi fungsional, menjadi efektif dan efisien banget dalam membentuk narcissistic traits. Walaupun di dalam dirinya sebenarnya kosong, rapuh dan hancur. Tapi nggak terselesaikan dalam jangka waktu yang lama, malah lebih ahli bikin topeng. Yang keenam, setelah dewasa, mereka mau nikah nih. Ya gimana? Nyari orang yang ramah, yang penuh kasih, yang suportif dan atraktif. Mereka pikir ini akan membuat mereka terlihat keren kalau punya pasangan yang atraktif gitu ya teman-teman. Kemudian muncullah yang ketujuh ya teman-teman, siklusnya love bombing bertubi-tubi. Kan udah belajar tuh dari kecil ya manipulatifnya, cara bikin topeng, sampai love bombing dari restoran mahal sampai fancy gift, semacam parodi di awal. Dan tidak terelakkan akan muncul sosok anak kecil tadi yang tantrum, yang ngeri, tapi di dalam tubuh orang dewasa sekarang yang udah jadi sosok manipulatif, berbohong semudah bernafas, projection, mirroring, gaslighting, egomaniak, perilakunya kayak gitu, siklusnya kayak gitu. Kemudian yang ke-8, sudah terbentuk teman-teman siklus berlanjut. Nah, orang terdekatlah yang akan merasakan semua itu, selagi orang di luar lihatnya topengnya, image-nya. Nah, yang merasakan drama pasti orang-orang terdekatnya teman-teman. Jadi video ini mungkin menjawab gitu secara sederhana gimana sih NPD bisa terbentuk dari kecil, walaupun faktornya sebenarnya banyak gitu ya teman-teman. Tapi faktor ini tuh klasik gitu ya teman-teman, klasik dan kayak terjadinya secara bertahun-tahun gitu ya terbentuknya, sehingga ketika sudah dewasa sulit untuk berubah atau sulit untuk benar-benar bisa ya diubah. Memang sulit banget. Kenapa? Karena terbentuknya bisa udah dari kecil gitu teman-teman. Untuk kemarin yang nanya. Nah, thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini. Semoga cukup menjawab pertanyaan kalian ya. Kenapa kok juga susah dirubah? Thank you banget yang udah mampir ke Instagram @unsecret.narcissist, yang udah book sesi private untuk sharing sama saya, yang mau baca buku. Semoga healingnya semua dilancarkan teman-teman. Selalu semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.